Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil program kami dengan tema data mahasiswa Pendikom. Sebelum itu kami berterima kasih kepada Bapak Rama Ulfi Muhammad Ahyar MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman database. Kemudian kami juga berterima kasih kepada kakak abstrak kami, Kak Lala dan Kak Ayu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan pertama dengan saya Jane Rehela dengan NIM 46, kemudian ada Ginanjar Cahyo Nugroho dengan NIM 63. Saya Umi Kalsum dengan NIM 50. Saya Muhammad Irfan Fuad Ramadan dengan NIM 51. Dan saya Septriadi dengan NIM 42. Baik, kita langsung masuk saja ke penjelasan programnya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian codingan di program di database ini kan database yang kami buat itu berjudul database data mahasiswa Pendikom. Jadi di sini terdapat dua program codingan ya. Yang pertama itu ada codingan yang berjudul connect.py dan yang kedua itu ada curt.py, yaitu read, undo, read, sama delete. Pertama-tama saya akan jelaskan di bagian connect. Jadi ini tampilan codingan. Saya akan menjelaskannya. Untuk bagian pertama itu ada import modul dari library mysql.connector untuk mengelola koneksi ke MySQL. Jadi komennya itu seperti ini, import mysql.connector, lalu ada from mysql.connector import error. Lalu yang kedua itu ada fungsi utama untuk menghubungkan ke MySQL dan mengatur database serta tabel. Ini komennya seperti ini, def definition connect to database, buka kurung ya, lalu try, lalu kita memasukkan printnya itu adalah tanda petik menghubungkan ke MySQL di localhost. Selanjutnya ini ada membuat koneksi awal ke MySQL tanpa memilih database terlebih dahulu. Ini komennya seperti ini, connection sama dengan mysql.connector.connect, buka kurung. Di sini ada host, ada user sama password. Untuk hostnya, di sini kami memakai localhost, usernya root, passwordnya tidak ada. Ini ada keterangannya. Untuk host itu adalah alamat server database, untuk user itu adalah username MySQL dan passwordnya itu password MySQL kosong jika default. Lalu di sini ada jika koneksi berhasil, kita menggunakan kode if connection is underscore connected, buka kurung, tutup kurung. Lalu dengan print, dengan kita mengisikan tanda petik berhasil terhubung ke MySQL server. Lalu di sini ada cursor sama dengan connection.cursor, buka kurung, tutup kurung. Ini fungsinya untuk membuat objek cursor untuk eksekusi perintah SQL. Lalu di sini ada membuat database jika belum tersedia. Ini komennya adalah cursor.execute. Dengan tanda petik kita mengisikan create database if not access pendidikan komputer kelompok 2. Print, lalu kita mengisikan print dengan kalimat database pendidikan komputer kelompok 2 dicek atau dibuat. Jadi nama database kita tuh ini pendidikan garis bawah komputer garis bawah kelompok 2. Lalu di sini ada mengatur koneksi agar menggunakan database yang baru dibuat. Ini komennya adalah connection.database sama dengan pendidikan garis bawah komputer garis bawah kelompok 2. Ini selanjutnya kita memasuki di SQL query untuk membuat tabel mahasiswa jika belum ada. Create table query. Jadi di sini ada beberapa tabel ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita melakukan 5 tabel. Yang pertama itu adalah mahasiswa.id, int, auto increment primary key. Lalu ada nama varchar sebanyak 100, not null, NIM varchar sebanyak 20, not null, jurusan varchar sebanyak 100, angkatan year. Jadi di sini ada tabel itu memiliki fungsi-fungsinya ya, yaitu yang pertama ID unik tiap mahasiswa, yang kedua itu adalah nama mahasiswa tidak boleh kosong,
Nama ini mahasiswa tidak boleh kosong. Jurusan mahasiswa opsional, tahun angkatan opsional. Lalu di sini ada cursor.execute create table query. Ini fungsinya untuk eksekusi query untuk membuat tabel. Print, kita mengisikan dengan kalimat tabel mahasiswa cek atau dibuat. Print dengan kita menuliskan kalimat sistem database siap digunakan. Return connection fungsinya untuk mengembalikan objek koneksi ke pemanggil fungsi. Lalu di sini ada except error SI. Jadi kecuali jika error terjadi adalah seperti ini. Komennya adalah penanganan jika terjadi kesalahan dalam koneksi atau eksekusi SQL. Printnya adalah seperti ini, gagal terhubung ke MySQL. Lalu ada print error, tanda kurung kurawa, yaitu kurung kurawa, tanda ketik, tutup kurung. Ini exit, ini fungsinya untuk keluar dari program jika terjadi error. Lalu di sini ada fungsi yang lain, yaitu bagian utama program akan dieksekusi jika file dijalankan langsung. Ini if garis bawah 2 kali name garis bawah 2 kali sama dengan 2 kali tanda petik sama dengan tanda petik garis bawah 2 kali main garis bawah 2 kali con sama dengan connect garis bawah to database kurung data kurung itu fungsinya untuk memanggil fungsi koneksi. If con dot close buka kurung tutup kurung, yaitu fungsinya untuk menutup koneksi database jika sudah selesai. Lalu di sini ada print akan memunculkan pilihannya seperti ini, koneksi ke database ditutup dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita lakukan yaitu kita buka Windows R, kita masuk ke CMD. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menginstal MySQL-nya terlebih dahulu menggunakan pip. Nah, kita telah berhasil menginstal MySQL-nya ya. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan yaitu masuk ke dalam SAM terlebih dahulu. Nah, di dalam SAM ini kita aktifkan Apache dan MySQL-nya supaya memudahkan kita untuk mengonekkan. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam codingannya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu membuat modul yang dibutuhkan, yaitu import MySQL connector, kemudian from MySQL connector, import error, dan import EOS. Nah, MySQL connector ini digunakan untuk menghubungkan Python dengan database MySQL. Kemudian error ini digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat berinteraksi dengan database. Kemudian OS ini digunakan untuk library ini digunakan. Kemudian OS ini diimpor tetapi tidak digunakan dalam kode yang diberikan. Biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kemudian yang pertama kita lakukan yaitu membuat fungsi untuk membuat database dan tabel mahasiswa.
Ini kita menggunakan dev create database and table tree, itu koneksi ke MySQL tanpa memilih database. Nah, di dalam sini ada DB sama dengan MySQL connector, kemudian ada host, localhost, user, password. Nah, host ini digunakan untuk alamat server MySQL dalam localhost. Kemudian user ini digunakan untuk nama pengguna untuk mengakses MySQL. Kemudian password ini adalah kata sandi untuk pengguna. Di sini saya kosongkan saja ya. Kemudian cursor DB cursor ini digunakan untuk jadi di sini saya bakal lanjutin menjelaskan programnya ya. Di sini saya jelasin bagian fungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Yang pertama, tentu aja kita awali dengan fungsi def ya, dengan nama show data. Lalu kita ini pakai try, ini tuh gunanya supaya menangani kemungkinan error gitu, biar nggak bikin programnya itu berhenti secara tiba-tiba. Setelah itu kita lanjut untuk membuat kursor dari koneksi DB. Nah, fungsinya itu untuk menjalankan perintah. Setelah itu kursor .execute ini tuh mengambil semua data from mahasiswa, berarti dari mahasiswa. Setelah itu yang ini tuh gunanya buat ngambil semua hasil dari query di atas yang udah disimpan dalam list result. Setelah itu kita cek nih, if not result, kalau misal nggak ada hasilnya, dia itu datanya bakal muncul seperti ini, tidak ada data yang tersedia. Kalau misal selain itu berarti otomatis kan ada, maka dia bakal ada. Nah, lanjut ada for row in result. Dia ini ngelooping untuk setiap baris row yang ada di hasil result. Kayak ini nih, print ID, nama, NIM, jurusan, angkatan, kelas, itulah, biar lebih rapi itu. Kalau misal terjadi error, dia bakal error seperti itu. Nah, lanjut di sini fungsi untuk memperbarui data mahasiswa, termasuk pilihan untuk mengubah ID. Ini sama, kita pakai def juga, pakai try juga. Nah, ini nih, dia itu minta input, masukkan ID mahasiswa yang ingin diubah. Nah, kita tulis nih mau ngubah apa gitu kan. Nah. Setelah itu print masukkan data baru. Nah, ini supaya dia tahu dia itu harus isi data baru gitu. Setelah itu udah kita input nih, nama baru, NIM baru, jurusan baru, angkatan baru, kelas baru. Nah, setelah itu dia bakal nanya nih, ingin mengubah ID mahasiswa tuh. Kalau misal if ubah ID, kalau misal kita y ya, berarti yes gitu kan, ya udah kita bakal merubah ID-nya gitu. Nah, sama semuanya ini. Kalau misal enggak, berarti ID-nya nggak kubah, yang kubah yang tadi itu aja. Nah, seperti itu. Apa lagi nih? Nah, kalau misal ini nanti dia bakal data mahasiswa, kalau selesai semua berarti data mahasiswanya berhasil diperbarui. Nah,
Kemudian sama ini juga kayak yang tadi, kalau misal terjadi error, misalnya ID-nya nggak ditemukan, ya berarti bakal muncul error. Nah seperti itu. Lanjut untuk ke teman saya. Perkenalkan, saya Jain dengan NIM 46. Jadi di sini saya akan melanjutkan program dari UMI. Nah, di sini kita masuk itu adalah di bagian delete data. Nah, jadi delete data ini untuk menghapus, fungsinya untuk menghapus data mahasiswa dari database berdasarkan ID mahasiswa. Yang pertama, sebelum kita menghapus ID-nya, kita harus melihat apa saja ID yang sudah diinput tadi. Nah, kita menggunakan show data, atau kita melihat data mahasiswa terlebih dahulu. Kemudian kita inputlah ID apa yang ingin kita hapus. Selanjutnya SQL sama dengan delete from. Nah, ini fungsinya sendiri itu query SQL ini untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan mahasiswa underscore ID. Selanjutnya perintah kursor sama dengan db kursor dan kursor execute SQL file dan db.commit. Nah, ini fungsinya itu ada 3. Itu membuat kursor untuk menjalankan perintah SQL, kedua mengeksekusi query dengan nilai yang dimasukkan user, dan commit buka kurung tutup kurung ini digunakan untuk menyimpan perubahan ke database. Kemudian kita akan print atau mencetak data mahasiswa berhasil dihapus jika sukses. Jika kita dalam menginputnya itu tidak ada kesalahan. Nah, tapi jika kita ID yang kita input tidak valid, maka akan ditangani dan ditampilkan pesan error seperti ini: accept error as print f dan selanjutnya. Seperti itu. Pokoknya kalau misalkan kita nggak valid atau salah memasukkan ID, itu hasilnya akan error. Tapi jika ID-nya sudah benar, maka akan mencetak data mahasiswa berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan perintah selanjutnya, yaitu search data. Jadi search data ini berfungsi untuk mencari data mahasiswa berdasarkan kata kunci yang dicocokkan dengan kolom nama, NIM, jurusan, dan kelas. Nah, pertama kita masuk di keyword sama dengan input. Jadi kita mau masukkan kata kunci pencariannya. Itu selanjutnya SQL sama dengan select from, yaitu query SQL mencari semua data mahasiswa yang mengandung kata kunci pada kolom nama, NIM, jurusan, atau kelas. Jadi kita bisa mencari data mahasiswa itu dengan memasukkan nama, NIM, jurusan, atau kelas. Nah, di sini kan ada wildcard keyword. Nah, jadi wildcard ini artinya apapun atau karakter sebanyak apapun. Jadi misal ya, kita tulis Budi, jadi kita bisa memanggil atau mencari data tuh dengan kata di awal, di tengah, atau di akhir namanya. Misal Budi, jadi kita cari di, akan muncul Budi. Atau contoh lain, misal kita mau cari Andi atau Ari, kita bisa cari huruf A, maka akan muncul Andi atau Ari, dan kita pilih apa yang mau kita ambil tadi. Ya, seperti ini fungsinya kita untuk mencari data sesuai nama, NIM, dan jurusan. Jadi misal kita juga mau mengambil NIM, ya tinggal ketik contoh NIM saya 46, jadi akan muncul nama saya sama jurusan saya, begitu. Selanjutnya kursor, db.cursor, kursor execute SQL file result sama dengan kursor .fetcal. Nah, itu menjalankan query dan mengambil semua hasil pencarian tadi. Nah, jika tidak ditemukan data yang cocok atau kita salah, atau kan kita tadi menginput nama, NIM, dan jurusan. Nah, kalau datanya nggak ada atau datanya nggak cocok, maka menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Nah, jika ada hasilnya, maka akan ditampilkan data mahasiswa dalam format yang rapi. Itu saja penjelasan dari saya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dengan NIM 50. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jendrawila. Lalu di sini saya menjelaskan fungsi menu utama aplikasi. Dev Show menu itu berfungsi untuk bertanggung jawab menampilkan menu utama aplikasi kepada pengguna. Lalu pilihan menu ada tambah data mahasiswa, tampilkan semua data, update data, hapus data, cari data mahasiswa, keluar. Itu merupakan tampilan menu. Untuk tambah data mahasiswa, memungkinkan pengguna untuk menambah data mahasiswa baru ke dalam database. Lalu tampilkan semua data. Untuk menampilkan semua data mahasiswa yang tersimpan di dalam database, update data mahasiswa, memungkinkan pengguna untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Lalu, hapus data mahasiswa, memungkinkan pengguna untuk menghapus data mahasiswa dari database. Lalu yang kelima, cari data mahasiswa, memungkinkan pengguna untuk mencari data mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu. Nah, pilih keluar, berarti keluar dari aplikasi. Lalu input menu, kita input menu, pengguna diminta untuk memasukkan pilihan menu yang ingin diambil. Nah, eksekusi pilihan itu di bagian berdasarkan pilihan menu yang dimasukkan, program akan memanggil fungsi untuk yang sesuai seperti insert data, show data, update data, delete data, atau share data. Pesan keluar jika meminta memilih program akan menampilkan pesan terima kasih dan keluar. Lalu, pesan kesalahan, jika pengguna memasukkan pilihan menu yang tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu saya akan melanjutkan penjelasan program utama dijalankan ketika file ini dieksekusi langsung. Nah, if nama ini adalah kondisi yang memeriksa apakah file ini dijalankan sebagai program utama. Nama adalah variabel khusus yang menyimpan nama modul saat ini. Jika file dijalankan langsung, name akan bernilai main. Nah, lalu DB sama dengan ini yang create database. Jika kondisi di baris ini dieksekusi, create database table adalah fungsi yang dipanggil untuk membuat database dan table yang diperlukan. Hasil dari fungsi ini disimpan dalam variabel DB. Lalu, while true yang akan berjalan terus-menerus tanpa henti. Lalu, baris show menu dipanggil dalam log. Fungsi show menu dipanggil. Fungsi ini memungkinkan akan menampilkan menu interaktif kepada pengguna dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan database yang telah dibuat. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di bagian codingan CULD. Ini read, undo, read, sama delete. Di sini kita langsung di bagian fungsi menu utama aplikasi. Ini komennya adalah seperti ini: dev show garis bawah menu db, print tanda petik garis miring kanan n, aplikasi data mahasiswa pendidikan komputer Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Jadi ketika kita menjalankan codingan ini, maka tampilan awalnya seperti ini: print tanda petik sama dengan tanda petik bintang 50. Di sini kita memasukkan 6 pilihan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 0. Jadi di sini ada 1 tambah data mahasiswa, 2 tampilkan semua data, 3 update data mahasiswa, 4 hapus data mahasiswa, 5 cari data mahasiswa, dan kita keluar. Print tanda petik sama dengan tanda petik tanda bintang 50, menu sama dengan input, pilih menu. Jadi di sini ketika kita memilih menu, kita pilih nomor berapa di antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 0.
os.system tanda petik cls tanda petik if os.name sama dengan 2 kali tanda petik nt tanda petik else tanda petik clear tanda petik kurung. Jadi if menu sama dengan 1 insert data, menu sama dengan tanda petik 2 show data, if menu tanda petik 3 update data, if menu tanda petik 4 delete data, elif menu tanda petik 5 search data, elif menu 0 tanda petik 0 ini print tanda petik garis miring kanan akan muncul tampilan seperti ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Jadi kalau kita memilih menu 1, 2, 3, 4, 5, 0 itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita memilih fungsi nomor 1 itu akan insert data, memasukkan data. Kalau kita memilih menu nomor 2 itu show data, menunjukkan data. Kalau kita memilih menu nomor 3 itu untuk mengupdate data. Kalau kita memilih nomor 4 kita akan memasukkan untuk menghapus data. Kalau kita memilih nomor 5 itu untuk mencari data. Dan kalau kita memilih menu di bagian nomor 0, maka akan tampilannya seperti ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Dan akan muncul bagian ini juga. Tanda petik N ini menu tidak tersedia kalau kita tidak memasukkan datanya, data mahasiswanya, atau kita belum mengisi data mahasiswanya. Kalau di sini ada program utama dijalankan ketika file ini dieksekusi langsung, garis bawah 2 kali name, garis bawah dengan 2 kali, tanda petik, garis bawah 2 kali, main, garis bawah 2 kali, tanda petik, 2 db sama dengan read, garis bawah database, garis bawah n, garis bawah table, buka kurung, tutup kurung, while true, show menu, show garis bawah menu. Jadi ini tampilan kodenya untuk di bagian database data mahasiswa Pemdikom. Selanjutnya kita akan menjalankan kedua program codingan ini. Sebelum itu kita pastikan sudah menyalakan sang ya. Kita menyalakan di bagian Apache dan MySQL. Pastikan dua tombol ini berubah menjadi ada stop ya. Langsung saja kita menjalankan codingan di bagian connect.py dulu. Dengan cara kita akan codingnya. Nah, dia akan tampilannya akan seperti ini. Menghubungkan ke server MySQL di localhost, berhasil terhubung ke MySQL server, database pendidikan, garis bawah komputer, garis bawah kelompok 2, dicek atau dibuat, tabel mahasiswa dicek atau dibuat, sistem database yang digunakan, koneksi ke database ditutup dengan aman. Selanjutnya kita akan menjalankan codingan curd.py. Langsung aja kita jalankan. Nah, maka tampilannya kan seperti ini. Database dan tabel mahasiswa dihubungkan. Aplikasi data mahasiswa pendidikan komputer Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini ada 6 pilihan tadi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi kita coba di bagian tambah data mahasiswa dulu. Kita pilih nomor menu, pilih menu 1. Oke. Nah, di sini tambah data mahasiswa. Jadi nama mahasiswanya namanya siapa? Misalkan di sini saya akan memasukkan nama saya sendiri dulu ya. Oke. Nah, di sini name ini nomor induk mahasiswa. Ini name-nya kita isi ya. Nah, ini jurusannya pendidikan komputer. Angkatannya 24. Kelasnya saya kelas B. Nah, data mahasiswa berhasil disimpan. Untuk melihat datanya, kita pilih menu nomor 2. Aktifkan semua data. Oke, di sini ada data mahasiswanya dengan ID 6. Namanya adalah nama saya. Ini adalah jurusan angkatan 24 kelas B. Untuk melihat di PHP MyAdmin kita buka di localhost-nya ya.
kita mengetikkan di sini localhost garis miring php-myadmin, kita enter. Kita sudah memasuki tampilan PHP-nya. Di sini sudah terbuat ya database-nya, yakni pendidikan garis bawah komputer garis bawah kelompok 2, karena kita sudah menjalankan codingan connect.py tadi. Kita buka database kita di php-myadmin. Nah, di sini ada tabel mahasiswanya kan. Lalu kita tekan mahasiswanya. Nah, di sini sudah ada nama saya dengan ID 6, nama saya, name-nya ini, jurusannya pendidikan komputer, angkatan 2024 kelas B. Kita mau tambah data mahasiswa, ya kita tinggal mahasiswa. Kalau misalkan mau lebih dari satu, udah gampang, kita tinggal pilih nomor menu 1. Misalkan nama mahasiswanya siapa? Misalkan ya. Nah, ininya masukkan. Nah, itu jurusannya. Ruang katanya. Kelasnya. Oke. Nah, data mahasiswa berhasil disimpan. Kita kalau mau melihat datanya lagi di tampilan codingan, kita pilih menu nomor 2. Ya. Ini akan ada 2, ID 6 dan ID 7 dengan tambahan data mahasiswa baru. Kalau kita mau lihat di php-myadmin juga bisa. Caranya adalah kita tinggal refresh saja halaman php-myadmin-nya. Nah, jadi yang tadinya itu cuma ada 1, sekarang bertambah 2 ya, sesuai dengan kita isi di bagian codingannya tadi. Nah, selanjutnya kita mau kalau kita mau hapus data mahasiswanya, kita tinggal pilih menu nomor 4. Nah, nomor 4. Masukkan ID mahasiswa yang ingin dihapus. ID-nya tuh yang mana? ID-nya tuh yang ini. Yang ID 7, ID 6. Misalkan kita hapus ID nomor 7 ya. Nah, data mahasiswa berhasil dihapus. Kalau kita pilih menu nomor 2, dia akan muncul 1 data aja. Nah, kalau kita mau cek di php-myadmin juga bisa. Tinggal kita refresh saja. Nah, dia akan muncul 1 data aja. Tadi kan cuma ada 2 data, ini tinggal 1 lagi karena kita sudah hapus kan. Nah, misalnya mau update data mahasiswanya, ya tinggal kita pilih menu nomor 3. Nah, misalkan nih, masukkan ID mahasiswa yang ingin diubah, karena di sini kita cuma ada 1 data mahasiswa dan kita 1 ID aja, jadi kita pilih ID nomor 6. ID-nya adalah 6, jadi kita masukkan ID 6 ya. Nah, di sini masukkan data baru, nama barunya misalkan siapa kan ya. Nah, ini barunya masukkan. Nah, jurusan barunya angkatannya, kelasnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, ingin mengubah ID mahasiswa, ada 2 jawaban, ya atau tidak, yes or no gitu. Nah, saya ingin mengubah ID-nya, jadi kita tinggal tekan tombol Y. Nah, ID barunya, ID-nya saya kan, ini kan tadi kan ID-nya kan 6 ya, saya ingin merubah menjadi ID-nya menjadi angka 1, jadi kita tekan tombol 1.
Nah, data mahasiswa berhasil diperbarui. Nah, lalu kita mengecek lagi di bagian menu nomor 2. Nah, di sini sudah menjadi data mahasiswanya, ID-nya 1, namanya Jen Reguela, NIM-nya ini, jurusan pendidikan komputer, angkatan 2024, kelasnya D. Kalau kita cek di PHP Admin, juga bisa, tinggal kita refresh lagi PHP Admin-nya. Jadi kan namanya ini, ID-nya ini, NIM-nya ini, jurusan ini, angkatan ini, kelasnya ini. Nah, sudah berubah, ID-nya menjadi ini, namanya Jen Reguela, NIM-nya ini, jurusannya pendidikan komputer, angkatan 2024, kelasnya kelas B. Dan kalau kita mau mencari data mahasiswanya, kita tinggal pilih menu nomor 5. Nah, di sini ada masukkan kata kunci pencarian. Jadi misalkan kita mau cari berdasarkan namanya, ya nama ya. Kalau kita tidak tahu nama lengkapnya, tapi kita tahu nama panggilannya, jadi kita tekan aja nama panggilannya aja. Kan di sini kan namanya Jane ya. Nah, akan muncul tuh. Nah, hasil pencariannya. ID-nya 1, namanya Jane Reguela, NIM-nya 24 terus pendidikan komputer, angkatan 2024, kelas SD. Akan muncul semua tuh hasil pencarian data mahasiswa kita cari dari ID, nama, NIM, jurusan, angkatan, kelasnya, keluar semua. Dan kalau kita sudah selesai menggunakan aplikasi data mahasiswa ini, di sini kita pilih menu nomor 0. Ini keluar. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Jadi seperti itu untuk database data mahasiswa pendidikan komputer yang kami buat. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Demikian presentasi dari program kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.